Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan dari Bitcoin. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas tentang Bitcoin, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini Bitcoin mengalami penurunan yang cukup dalam 3,71% dalam 24 jam terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini, Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 70.790 US dollar teman-teman. Jadi naik turun 782, intinya Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 70.000 US dollar. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Bitcoin mengalami penurunan teman-teman? Jadi Bitcoin turun 3% menjadi kisaran 70.000 US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar kripto yang secara umum memang sedang mengalami pelemahan teman-teman. Jadi penurunan ini terutama dipicu oleh meningkatnya resiko geopolitik yang menyebabkan investor menjauhi aset yang volatil teman-teman. Jadi kita lihat di sini, pada tanggal 1 Juni dilaporkan bahwa Iran itu menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat dan mengancam akan memblokir Selat Hormuz. Jadi hal ini menyebabkan harga minyak Brent melonjak lebih dari 7%, memperkuat ketidakpastian makroekonomi dan membuat investor mengurangi exposure pada aset beresiko seperti Bitcoin teman-teman. Jadi apa artinya ini? Peristiwa ini merupakan kejadian yang dipicu oleh faktor makro dan likuiditas, di mana kripto berperan sebagai aset yang dihindari resiko, sangat berkorelasi dengan aliran dana ke aset safe haven tradisional seperti emas teman-teman. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh para investor dan para trader? Yang harus diperhatikan adalah berita deeskalasi atau kelanjutan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran itu akan dapat mengurangi tekanan jual teman-teman. Kemudian katalis berikutnya yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan itu adalah adanya arus keluar ETF dan pelepasan derivatif teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa ETF Bitcoin Spot ini mencatatkan arus keluar besar-besaran dengan hampir 3 miliar US dollar, dana ditarik selama 10 hari berturut-turut hingga 29 Mei teman-teman. Sehingga arus dana tahun ini menjadi negatif dan pada saat yang sama lebih dari 277 juta US dollar posisi long Bitcoin dilikuidasi dalam 24 jam. Dan ini meningkat 1182% teman-teman. Meningkat 1182%, menandakan terjadinya deleveraging yang sangat tajam. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, apa artinya ini? Artinya bahwa permintaan institusional itu melemah secara signifikan, sementara trader retail yang terlalu leverage itu terpaksa menjual dan mempercepat penurunan harga teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan oleh para investor maupun trader yaitu pembalikan dana arus ETF yang akan menandakan kembalinya pembelian institusional teman-teman. Kemudian kita lihat di sini perkiraan pasar dalam jangka pendek ini berdasarkan analisa dari CoinMarketCap. Jadi secara teknikal Bitcoin telah menembus garis tren naik sejak bulan April dan sedang menguji zona support 71.000 dan 72.000. RSI di angka 33,5 menunjukkan kondisi oversold yang berarti tekanan jual kemungkinan sudah mulai berkurang
dalam jangka pendek, teman-teman. Faktor kunci berikutnya adalah perkembangan ketegangan di Timur Tengah. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa saat ini sedang beres, namun kondisi overshot akan membuka peluang untuk rally pemulihan jika support bertahan, teman-teman. Tetapi kita lihat di sini, ini zona supportnya 71.000, ini sudah jebol ke bawah, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau kita membuka data dari CoinGlass, teman-teman, kita lihat ini Bitcoin dalam 24 jam terjadi penjualan besar-besaran. Jadi ini kita lihat terjadi kalau penjualan Bitcoin sebesar 267 juta US dollar. Kemudian dalam 4 jam terakhir terjadi penjualan 6,66 juta, teman-teman. Jadi walaupun dalam 5 menit terakhir terjadi pembelian 5 juta Bitcoin, 5 juta US dollar, tetapi kalau kita lihat trennya secara 24 jam, ini angka minus 264, teman-teman. Artinya angka penjualan lebih besar daripada angka pembelian. Jadi net inflow ini adalah total transaksi penjualan dibandingkan dengan pembelian, teman-teman. Ini kalau angkanya minus, berarti angka penjualan lebih besar daripada angka pembelian dengan selisih sekitar 264 juta US dollar, teman-teman. Ini kalau kita lihat di market spot terjadi penjualan Bitcoin besar-besaran dalam 24 jam terakhir. Kemudian kita lihat di sini untuk trennya, teman-teman. Jadi trennya juga secara jangka panjang maupun secara jangka pendek, tren Bitcoin adalah tren penurunan kuat, teman-teman, karena harga ini jauh berada di bawah EMA 200 hari dan di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Ditambah lagi terjadi dead cross, teman-teman, di indikator stokastik. Ini kita lihat di sini garis biru memotong garis oranye ke bawah, teman-teman, hingga tren penurunan kuat. Kemudian kita lihat untuk technical analysis dari TradingView, untuk moving average sinyalnya strong sell, penjualan yang sangat kuat. Untuk oscillator sinyalnya sell, teman-teman, atau penjualan. Kalau kita gabungkan oscillator dengan moving average, hari ini sinyal untuk Bitcoin adalah strong sell atau penjualan yang sangat kuat berdasarkan analisa dari TradingView, teman-teman. Kita lihat di sini ada 16 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara tidak ada 0 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada saat harga sedang mengalami penurunan seperti ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.